Mari kita asumsikan kita telah memenangkan pertempuran pertama. Subjek line kita berhasil diklik dan pintu kotak masuk terbuka. Di layar ini kita memasuki arena pembuktian sesungguhnya, anatomi body email atau isi pesan. Jika subjek line bertugas memancing mereka masuk, maka body email memikul beban berat untuk membuat mereka betah membaca dan akhirnya takluk pada penawaran kita. Strukturnya tidak boleh berupa dinding teks yang membuat mata lelah. Ia harus mengalir secara taktis melalui 4 anak tangga. Tangga pertama, pembukaan. Sapaan personal seperti "Hai, Dinda" bukanlah sekadar basa-basi. Ini adalah jabat tangan digital yang seketika meruntuhkan tembok korporat dan membangun ilusi percakapan yang intim. Tangga kedua, inti pesan. Disinilah kita dilarang bertele-tele. Langsung sajikan nilai yang Anda janjikan di baris subjek, entah itu pukulan telak diskon promo, wawasan edukasi, atau informasi krusial, dengan tata letak visual yang jernih dan narasi yang tajam. Begitu hasrat atau pemahaman mereka mulai terbangun, giring mereka secara paksa ke tangga ketiga, jantung dari seluruh arsitektur ini. Call to Action, CTA. Tombol ini harus menjadi pusat gravitasi visual layar, menggunakan warna yang kontras dan instruksi yang lugas seperti "beli sekarang" atau "cek selengkapnya", memaksa jari audiens segera mengambil keputusan. Terakhir, kunci rapat-rapat perjalanan mereka di tangga keempat, penutup. Disinilah kita kembali menyuntikkan bisa urgensi melalui pengingat tenggat waktu batas promo, sekaligus membentangkan jaring pengaman berupa kontak support untuk merawat rasa aman. Arsitektur 4 langkah ini menegaskan satu hal, body email yang mematikan bukanlah tentang seberapa panjang paragraf yang kita tulis, melainkan seberapa presisi kita memandu psikologi pembaca dari sebuah sapaan hangat menuju eksekusi klik konversi. Setelah kita berhasil memancing audiens masuk ke dalam email, ini adalah 4 panduan taktis agar mereka tidak langsung menekan tombol kembali. Pertama, tulis singkat dan to the point. Di era digital, di mana audiens hanya memindai informasi dalam hitungan detik, narasi yang bertele-tele adalah sebuah bunuh diri komunikasi. Langsung berikan nilai yang Anda janjikan di baris subjek tanpa basa-basi yang tidak perlu. Kedua, gunakan paragraf pendek. Ingat, sebagian besar email saat ini diakses melalui layar ponsel. Sebuah dinding teks yang tebal dan padat hanya akan menciptakan kelelahan visual sebelum audiens bahkan mulai membaca. Pecahlah pesan Anda ke dalam bait-bait pendek yang memberi ruang bagi mata untuk bernapas dan memandu mereka meluncur mulus ke arah tombol konversi. Ketiga, sisipkan gambar atau visual pendukung. Otak manusia memproses gambar jauh lebih cepat daripada teks. Sebuah tata letak visual yang presisi, entah itu foto produk yang menggoda atau grafis pendukung yang estetis, seringkali mampu meretas keraguan lebih efektif dan memancing hasrat belanja lebih kuat daripada ribuan kata copywriting. Dan yang terakhir, namun paling sering dilanggar oleh jenama besar, bahasa friendly, bukan kaku. Berhentilah merangkai kata layaknya robot humas korporat atau buku panduan mesin cuci. Rancanglah pesan dengan bahasa yang luwes, empatik, dan seolah-olah Anda sedang mengobrol santai dengan seorang teman. Karena pada akhirnya, di balik layar kaca itu, audiens tidak ingin bertransaksi dengan entitas korporat yang dingin. Mereka ingin berkomunikasi dengan jenama yang terasa hidup dan memahami mereka. Kita tiba di ujung tombak dari seluruh anatomi email yang kita rancang. Call to action atau CTA di layar ini. Jika subject line adalah gerbang pembuka dan body email adalah panggung pemanasannya, maka CTA adalah palu hakim penentu yang mengubah seorang pembaca pasif menjadi pembeli aktif. Mari kita bedah taktik eksekusinya. Pertama, wajib menggunakan kata kerja aktif. Berikan komando psikologis yang lugas kepada audiens, seperti pesan sekarang atau dapatkan promo. Jangan biarkan mereka menebak-nebak apa yang harus dilakukan. Kedua, ciptakan kontras visual yang brutal. Tombol CTA Anda tidak boleh malu-malu dan membaur dengan latar belakang. Ia harus memiliki warna mencolok yang menjadikannya pusat gravitasi mata seketika. Ketiga, sebar jaring Anda. Jangan hanya menyembunyikan tombol ini di ujung bawah email. Tempatkan CTA di beberapa titik strategis, di awal bagi mereka yang impulsif, di tengah setelah Anda menyajikan nilai utama, dan di akhir sebagai pengunci keputusan. Namun, perhatikan baik-baik daftar pantangan di bawahnya. Tinggalkan kebiasaan usang menggunakan teks samar dan malas seperti klik di sini.
Itu adalah instruksi yang miskin nilai dan tidak menjanjikan apapun. Yang paling fatal, jangan pernah mendesain CTA yang memaksa audiens berpikir keras atau ragu tentang halaman apa yang akan terbuka selanjutnya. Friksi kognitif adalah musuh utama transaksi. Rumus mutlaknya sangat sederhana dan tak terbantahkan. CTA yang jernih, menggiurkan, dan tanpa friksi adalah satu-satunya jalan pintas untuk meroketkan grafik konversi kampanye digital kita. Mari kita beralih ke layar ini, yang merupakan roh utama pembeda antara kampanye amatir dan mahakarya digital, personalisasi. Di era di mana audiens sudah sangat kebal dan muak terhadap rentetan spam korporat massal, personalisasi adalah taktik psikologis paling elegan untuk membuat mereka merasa bahwa email ini dikurasi dan dirancang secara eksklusif hanya untuk mata mereka. Cara mengeksekusinya tidak selalu membutuhkan kecerdasan buatan yang rumit. Ia berawal dari empati data. Kita mulai dari fondasi paling dasar, memanggil nama mereka di baris subjek dan di dalam body email untuk meruntuhkan tembok jarak komunikasi seketika. Langkah selanjutnya adalah menyuntikkan relevansi yang ekstrem, menyesuaikan isi penawaran atau edukasi berdasarkan rekam jejak minat serta histori belanja mereka. Dan sebagai sentuhan akhir yang mematikan, kita mengeksekusi timing pengiriman yang presisi, menjatuhkan email tersebut tepat di jam kebiasaan mereka membuka layar ponsel. Ketika arsitektur personalisasi ini diterapkan dengan ketat, dashboard analitik Anda tidak akan bisa berbohong. Ledakan open rate dan click rate yang melesat tajam hanyalah bonus awal. Hadiah utamanya adalah terciptanya loyalitas pelanggan yang mengakar sangat kuat dan sulit direbut oleh kompetitor. Hukum mutlak di medan pertempuran ini tertulis jelas di bawah layar Anda. Semakin personal desain komunikasi kita, semakin powerful dan mematikan daya tembus konversi yang kita hasilkan. Berikut adalah konklusi mutlak dari seluruh materi teknis yang telah kita bedah hari ini. Kesimpulan dari teknik menulis email yang efektif tidak bisa dipandang secara parsial. Ia adalah satu kesatuan ekosistem yang utuh dan saling mengikat. Semuanya selalu bermula dari subject line, kunci gerbang utama dan benteng pertahanan pertama yang menentukan apakah kampanye kita akan bertahan hidup atau mati seketika di keranjang sampah digital. Begitu gerbang itu berhasil diretas, body email harus segera mengambil alih kendali psikologis. Di ruang inilah kita merangkai narasi taktis dan tata letak visual yang memaksa audiens untuk tidak sekadar memindai teks, melainkan paham, menyukai nilai edukasi yang kita bawa, dan pada akhirnya merasa terdesak untuk bertindak. Dan ujung tombak dari seluruh arsitektur persuasi itu bertumpu pada CTA yang kontras, serta sentuhan personalisasi yang relevan. Dua amunisi pamungkas yang bertugas menodongkan desakan konversi tanpa memberikan ruang bagi keraguan. Kesimpulan akhirnya tidak bisa ditawar. Ketika Anda menggabungkan seluruh teknik komunikasi visual dan copywriting ini dengan presisi, email marketing Anda bukan lagi sekadar brosur korporat yang numpang lewat untuk dibaca. Ia berubah wujud menjadi mesin konversi yang terbukti secara empiris mampu menembus psikologi audiens dan langsung menghasilkan pendapatan nyata.